Kita ngopi di dalam, Pak. Ya. Muda mau lihat, peluang kemudian kalau belok begini. Seru. Modalnya begini. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama-tama tentu kita ucapkan terima kasih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Mardiono, Pak Mar. Nggak nyangka punya bakat terpendam, ternyata jago naik motor. Nanti ceritain Pak ke teman-teman. Dan teman-teman media, kami ucapkan terima kasih di tengah perpolitikan yang beritanya banyak, kalian milih hadir di sini bersama Pak Mar. Mudah-mudahan P3 makin akrab, asik, dan kita kepengen teman-teman kita semua makin akrab sama P3. Mobil khusus sama Pak Mar, ya. Jadi hari ini kita ngobrol santai, ngopi dan dapat berita, gitu ya. Oke, Pak Mar, mohon ini nih, ini Pak, mau nggak Pak? Sebelum nanti teman-teman diskusi sama Pak Mar, saya cuma ngebuka diskusinya aja Pak. Pertanyaan pertama Pak, ini kan kita sama-sama lihat Golkar dan PAN sekarang bareng-bareng sama Pak Prabowo dan Caimin. P3 apa kabar Pak? Posisinya di mana? Milih apa? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar teman-teman media? Terima kasih atas kehadirannya. Siang ini kita bisa meluangkan waktu bersama untuk jumpa ngopi bareng dengan saya. Pada kesempatan ini kita santai saja, kita ngobrol boleh politik, ngobrol boleh entrepreneur, ya, ngobrol boleh sejarah hidup, perjalanan panjang, boleh apa saja yang mau ditanyakan dengan teman-teman, dengan saya, insya Allah saya akan terbuka dan sepanjang. Ya, jangan buka-buka yang rahasia saya. Nah Pak, makanya Pak Mar, ini ngopi ada singkatannya ya Pak ya? Iya. Ngobrolin politik Indonesia. Politik Indonesia. Bareng Pak Mar. Iya. Nah, ayo Pak Mar, jawab Pak. Kalau nanti ada yang mau ngajak ngobrol entrepreneur juga boleh. Ya, karena kalau saya itu latar belakang saya kalau politisi belum lama, baru 25 tahun. Tetapi kalau menjadi entrepreneur pedagang lumayan, sudah 45 tahun. Ya, sudah 45 tahun. Jadi lama saya menjadi pedagang, lama saya menjadi entrepreneur ketimbang jadi politisi. Susahan mana Pak? Kayaknya susah, kayaknya lebih gampang cari uang ya. Ya, kalau dagang itu kita beli langsung ada barang. Kalau politik ini beli yang dibeli nggak ada barangnya. Jadi kalau bicara pilihannya tetap bersama PDI Perjuangan atau beralih ke Prabowo? Oh ya, jadi kita gabung dengan P3, gabung dengan PDI Perjuangan itu sudah penuh dengan perhitungan yang matang, dan itu bukan kemudian dilahirkan oleh keinginan elit, ya, oleh para pimpinan-pimpinan, tetapi ini tumbuh berasal dari grassroots atas pikiran-pikiran kader-kader kami di seluruh Indonesia. Bahwa Bung Imam, ya, kita tahu bahwa kita memang dengan PDI Perjuangan ini adalah saudara tua muda yang lahirnya pun hanya selisih 5 hari. Jadi P3 itu lahir tanggal 5 pada Januari 73, sementara PDI tanggal 10. Jadi PDI saudara muda dari P3 yang
selisihnya hanya sedikit, jadi bulannya sama. 50 Nah, tahun, kemudian kerjasama di bidang politik sama-sama mengabdi, mengantarkan perjalanan bangsa ini selama 50 tahun, ya. Jatuh bangunnya juga mirip sama, ya. P3 dulu juga mengalami jatuh bangun, P3 juga mengalami perdoliman yang luar biasa, ya. Tidak aneh lagi dulu nenek-nenek, kakek-kakek kalau berceramah syiar tentang agama, kalau rata ngeritik pemerintah ya nggak pulang lah 2 hari, kalau kritiknya agak keras nggak pulangnya seminggu, lebih keras lagi 1 bulan. Jadi tidaklah mudah perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Nah, kita tidak mau menelisik sejarah partai orang lain, tetapi PDI juga kita melihat, publik melihat bahwa memiliki perjalanan secara yang sama. Kemudian kerjasama di bidang politik juga banyak di daerah, ya. Contohnya misalnya kalau seperti provinsi yang baru saja ini kebetulan belum selesai masa jabatannya, tinggal sebentar lagi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gus Taj Yassin, putra guru kami, Syekh Kiai Memon Juber, ya, juga menempatkan putranya Gus Taj Yassin sebagai wakil gubernur berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo dengan PDIP. Nah, kemudian pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden ke-5, ya, juga didampingi oleh Pak Habibie Khas sebagai kader terbaik dari Partai Persatuan Bangunan. Jadi kerjasama politik inilah tidak hanya sekarang, artinya bukan barang baru kerjasama antara P3 dengan PDIP, tetapi ini adalah merupakan kerjasama kesinambungan dari kerjasama politik yang lama untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada untuk mengantarkan kesejahteraan rakyat. Dan tentu perhitungannya Partai Persatuan Bangunan tidak semata-mata hanya bergabungnya ini dari elit, tetapi sudah diperhitungkan antara kerjasama politik yang memang akan bisa menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Boleh disimpulkan artinya akan terus konsisten di koalisi yang sekarang? P3 diajarkan oleh para guru-guru kami, karena P3 didirikan oleh para ulama, ya, para pendiri bangsa ini pula, prosesnya panjang, dan kita diajarkan untuk kita tetap konsisten, ya. Bahwa kemudian politik itu jalan pilihan yang diyakini, ya, tetapi konsisten karena pilihan itu sudah didasari oleh kecermatan dalam rangka untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Teman-teman udah dapat ya headline ya, P3 akan konsisten gitu. Enggak ya? Oke, Pak Mar, makasih. Pak Rapimnas ke-5 di Yogyakarta, kemudian P3 memutuskan untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung bersama dengan PDIP, maka kan kita harus berpikir siapa ini nanti calon wakil presidennya, ya. Nah, kemudian pikiran yang tumbuh itu dari Partai Persatuan Bangunan, maka kita rembuk bersama-sama dengan elemen di kader Partai Persatuan Bangunan, maka melahirkan sebuah keputusan yaitu memperjuangkan atau mencalonkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, dasarnya apa? Dasarnya bukan karena semata-mata orang nama Pak Sandiaga, tetapi kita melihat track record Pak Sandiaga Salahuddin Uno dalam perjalanannya itu adalah layak untuk menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo. Ini adalah pasangan yang sangat produktif. Nah, itu kita memutuskan itu. Nah, apa saja yang kita sebut itu adalah pasangan yang produktif. Kita tahu Pak Sandiaga Salahuddin Uno lahir dari lingkungan pendidik, ya. Kemudian memilih profesinya menjadi entrepreneur. Dan dalam perjalanannya, ketika mereka menjadi lahir dari seorang organisatoris, dia juga seorang organisatoris atau seorang organisasi, kemudian menjadi ketua HIPMI di DKI, ya, kemudian karirnya menanjak lagi menjadi ketua HIPMI nasional. Artinya mereka orang yang piawai juga dalam berorganisasi. Untuk mengorkestrasi sebuah organisasi juga tidak gampang kalau orang itu tidak memiliki kemampuan itu. Nah, Pak Sandiaga Salahuddin Uno mampu. Kemudian jalan profesi sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha juga mereka sukses, ya. Kita publik bisa membacalah track record usaha Pak Sandiaga Salahuddin Uno, di samping juga bersih, ya, tetapi juga dalam perjalanannya sejak dia berusia muda sudah memberikan kontribusi kepada bangsa negara melalui penciptaan lapangan kerja, ya, sumbang sih terhadap pajak
terhadap negara, ya tentu karena perusahaan itu yang dimiliki oleh Pak Sandiaga itu termasuk perusahaan yang selalu tumbuh sampai saat ini. Jadi seorang organisatoris ya, kemudian seorang entrepreneur ya, dan yang terakhir teman-teman bahwa Pak Bung Imam, Pak Sandiaga Salahuddin Uno memiliki kepribadian yang sangat santun dan bagus, ya. Orangnya juga tidak begitu ambisius, ya. Orangnya juga cukup santun, ya. Dia juga tidak pernah berpenampilan yang berlebihan di depan publik. Jadi cakaplah kiranya untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu untuk menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Per hari ini sudah sampai mana Pak komunikasi dengan PDI Perjuangan soal pencawapresan? Komunikasi politik tetap berjalan, baik itu komunikasi politik secara menyeluruh antara PDIP dengan Partai Persatuan Bangunan dalam rangka sukses menghantarkan pemilu yang tinggal kurang dari 6 bulan lagi. Kemudian juga khusus untuk pencapresan atau cawapresnya ya terus selalu kita bahas baik di tingkat bawah, tingkat menengah maupun di tingkat atas. Kalau Pak Mar sudah komunikasi dengan Bu Mega? Sudah. Jadi apakah itu langsung dan tidak langsung, kemudian apakah tatap muka secara langsung dalam suatu forum rapat misalnya, kemudian juga dalam suatu forum dalam momen yang tiba-tiba, misalnya kemarin ya berjumpa di Istana pada saat upacara ya 17 Agustus di Istana juga jumpa ya. Kemudian saat saya menghadiri undangan di mana cucu beliau itu menikah ya, putranya Mas Rizky ya, saya juga hadir di situ, juga sempat bincang-bincang juga. Jadi dalam event-event tertentu di luar forum-forum resmi kami juga berkomunikasi baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Ibu Mega adalah seorang politisi, seorang juga negarawan yang cukup konsisten, di mana beliau sudah menyampaikan kepada P3 bahwa nanti untuk keputusan itu ya akan kita bicarakan bersama terhadap partai antara PDIP dengan P3, dan tentu karena ada juga partai politik yang bergabung kerjasama politik yang dari Hanura, kemudian juga yang dari Perindo ya, tentu ini akan kita bicarakan bersama. Tapi sekali lagi Bung Imam bahwa penentuan dalam capres dan cawapres itu tidak didasari atas ini karena kader P3 kita mau ngotot, tidak. Begitu juga Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak ngotot ini PDIP, itu tidak dilandasi dengan itu, tapi dilandasi atas perhitungan bagaimana membangun bangsa ini ke depan di tengah-tengah kita menghadapi globalisasi yang begitu ketat ya. Kita harus menjawab tantangan bangsa itu, baik dari sisi pertahanan keamanan, dari sisi politik, dari sisi ekonomi yang sekarang yang cenderung terbuka. Terhadap kemandirian politik, kita juga harus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang independen, yang kuat, agar perjalanan politik kita ini juga tidak dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus independen itu. Kita harus menjadi negara yang mandiri, sebagaimana yang dihantarkan oleh founding father kita, bahwa kita adalah negara yang besar, bukanlah negara, dan kemerdekaan kita juga tidak atas dasar pemberian, tapi juga atas perjuangan. Jadi kita harus menjadi negara yang mandiri di bidang politik, juga bagaimana membangun pertahanan keamanan kita, kemudian juga membangun kemandirian perekonomian kita. Itu ini harus dijawab secara cepat ya, tidak boleh makin lama. Ini kan tuntutan juga harus makin tinggi, karena itu harus seorang pemimpin itu yang energik ya, energik dan cepat, berani mengambil keputusan untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Itu yang kita butuhkan pemimpin saat ini. Pak Mar, saya menangkap artinya komunikasi P3 dan PDI Perjuangan itu sebenarnya intensif dan equal. Penentuan cawapres ditentukan bareng-bareng. Ya. Itu ya, itu yang bisa diambil. Oke, saya tahu teman-teman mau bakal nanya Pak. Saya satu pertanyaan lagi. Saya tahu teman-teman udah dapat gambar Pak Mar naik motor, jangan sampai gambarnya dapat, backgroundnya nggak dapat gitu kan, nanti nulisnya susah. Pak Mar, itu motor apa, dari kapan dimiliki, dan seterusnya. Katanya itu punya sejarah panjang tuh. Ayo Pak. Panjang, jadi waktu itu motor tahun 69 ya. Saya karena saya kan orang miskin, karena anak ibu saya banyak Dulu itu Pak ya? ya, jadi kita nggak bisa beli, maka saya minta dengan bibi saya. Jadi bibi saya itu ada bibi saya satu yang nggak punya anak di Temanggung ya. Lalu saya ikut ke bibi saya itu, dan bibi saya minta, tapi kamu jadi anak saya ya. Ya, tapi saya dibeli motor dulu, tapi setelah dibeli motor pulang juga. Nah,
Tapi motor itu dibelikin. Jadi saya ada 2 motor yang bersejarah. Satu itu motor tahun 69, 90 cc, ya. Kemudian sama motor Lambretta. Nah, Lambretta itu di sini juga langka. Itu dulu waktu tahun 71 itu camat-camat yang lulusan APDN, ya, IPDN atau APDN gitu. APDN itu lulus langsung jadi camat dan naiknya Lambretta itu. Wah, dia ganteng orangnya, ya. Saya kepengen menjadi itu. Jadi cita-cita, apa mungkin ya saya bisa dicamat gitu. Nah, kemudian motor itu saya tukar sama Lambretta. Ibu D saya marah karena ini justru motor yang bagus malah ditukar sama motor itu gitu. Nah, jadi akhirnya ya sudah, saya minta maaf dengan bulik saya. Kemudian saya pakai Lambretta itu supaya mirip dengan camat kira-kira gitu. Jadi kalau ngapelin itu juga kelasnya dekat-dekat sama camat gitu. Gitu ya, gitu. Pak, terus kenapa bisa sejago itu, Pak? Tadi kan sempat bahasa motornya apa, Pak? Muter-muter itu tadi. Saya dulu waktu kecilnya, jadi kalau generasi saya di daerah Malioboro itu masih ingat, dan saya termasuk kecilnya, kalau istilah sekarang trennya itu geng motor. Cuman kalau dulu tidak seperti itu ya. Jadi dulu itu namanya adu nyali, gitu ya. Jadi kalau malam minggu itu kita ketemu di ujung sudut Malioboro di Tugu. Kemudian nanti kalau sudah jam 11 kita kumpul, remnya dicopotin. Nah, jadi kita uji nyalinya itu ya setelah jam 12 malam kan sudah rada sepi ya. Sepanjang Malioboro itu kita uji nyali, kita balap tapi tanpa rem. Gitu. Nah, jadi itu anak-anak dulu ya. Jadi ya sering. Saya pernah juga diangkut sama polisi. Diangkut sama polisi sama motornya segala macam di jam 3:30 subuh itu, 3:30 pagi ya, kemudian disel sama polisi. Nah, dimin aja biar kapok gitu kan. Wah, saya juga nggak tahu, saya ada di tempat bibi saya gitu ya. Bibi saya juga biasa, kalau saya pergi nggak pulang ke tempat teman ingat juga udah biasa, jadi nggak dicari. Jadi akhirnya saya jadi kurung di dalam sel itu karena kapok nggak kamu, jangan kebut-kebutan lagi ya gitu. Jadi itu saya kapok, tadi besok juga lagi minggu depan lagi. Ya namanya. Dan salah satu yang tersisa sekarang skill motornya masih ada ya? Ini ya, jadi motor, motor ini itu dipakai untuk trek-trekan namanya dulu. Ya, trek-trekan ya itu uji nyali di Malioboro. Pak, kabarnya motor ini juga punya sejarah nih, motor pertama Bapak yang Bapak bawa ke Jakarta dan seterusnya itu? Iya, jadi motor ini dulu ketika saya pernah kerja di Korea. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya balik, motornya dijual sama adik saya. Gitu. Jadi akhirnya motor ini sempat lepas selama kira-kira 2,5 tahun ya, sampai 3 tahun. Akhirnya saya cari, ketemunya itu di orang Tulungagung yang membeli. Ya, jadi motor ini dulu saya beli lagi, kemudian saya pakai lagi. Tapi sebelum itu saya pernah naik motor dari Jogja ke Jakarta. Naik motor ini, waktu itu saya baru SMP kelas 3 ya. Gitu. Nah, saya gedong ransel perlengkapan saya belum punya SIM waktu itu karena belum boleh bikin SIM, belum jelas. Jadi gedong ransel terus bawa borgol. Nah, ransel itu kalau ganti pakaian, kalau saya capek di alas siloban minggir di kebun jati, saya tidur, ini saya buat bantalan supaya motor saya nggak dicuri orang, tapi saya borgol sama jeruji gitu. Jadi kalau nanti ada yang ngambil motor ya saya bangun, tapi kalau ada yang ngambil ransel saya bangun juga iya. Jadi nanti bangun itu kalau hujan jalan lagi gitu. Nanti capek istirahat lagi gitu dulu. Jadi motor itu yang nemenin Bapak dari Jogja ke Jakarta? Ya, pertama kali saya nekat. Berapa jam itu, Pak? Jakarta. Sekitar dulu 16 jam ya. Wow. Ya, 16 sampai 17 jam, tapi ya berhenti. Oke. Teman-teman, boleh saya minta tepuk tangannya dong untuk Pak Mar.